saya sedang berada di kolamnya Mas Hendy Beongle atau Beongle Farm yang beralamatkan di Padas Munggut, Ngawi Timur ya teman-teman. Karena susah banget menemui beliau. Dari kemarin saya mencoba menemui beliau, ternyata sibuk terus. Dan baru kali ini berhasil untuk saya masukkan atau upload ke konten buat inspirasi teman-teman. Dan pastinya kita juga akan bertanya-tanya banyak hal tentang bagaimana kemarin digerebek sama pihak TNI Angkatan Darat, kira-kira melakukan kesalahan apa. Oke, selamat pagi Mas Hendri. Ya, selamat pagi Mas Andi. Selamat berjumpa dengan channel Anafis Farm. Kemarin kayaknya digerebek sama pihak TNI ya Mas, ada kesalahan apa ya kira-kira? Ya, alhamdulillah kemarin ada dari perwakilan Ngawi, Kodim Ngawi, dan perwakilannya dari alhamdulillah dari Papua, Manokwari, untuk pengembangan lahan atau budidaya ikan air tawar, khususnya ikan lele. Oke Mas, ini untuk teman-teman biar lebih semangat lagi, alasan apa yang mendorong Mas Hendri hingga kenapa kok nggak jualan, misalnya jualan nasi goreng ataupun jualan misalnya jualan daging, kenapa kok memilih untuk bergelut di dunia perlelean Mas? Ya gini Mas, jadi untuk usaha lele itu usaha yang sangat mudah, pertama dan sangat mudah, dan yang kedua itu bisa dipraktekkan ke semua kalangan. Mau yang punya lahan luas ataupun lahan sempit itu bisa kita aplikasikan di lapangan. Dan untuk perawatan sendiri, lele itu sangat mudah, perawatan sangat mudah. Terus untuk harga, dalam arti harga itu bisa terjangkau. Dari kalangan menengah ke bawah itu masih bisa mengkonsumsi, dalam artian masih mau makan daging lele. Dan untuk menengah ke bawah itu secara otomatis mampu untuk beli daging lele. Jadi peluang usaha lele itu sangat, insya Allah sangat menjanjikan, asalkan kita telaten. Gitu Mas. Terus kemarin Mas, ini kemarin kok ada dari pihak angkatan ke sini, itu kira-kira bertanya apa atau ada alasan apa atau mungkin simpati atau bagaimana ke pembudidaya lele, termasuk khususnya buat Beongle Farm dan umumnya buat kita semua petani lele Mas? Ya, kemarin ada kunjungan ini karena ini untuk mensiasati gejolak ekonomi yang sekarang ini. Jadi dari perwakilan TNI Angkatan Darat itu ke sini itu untuk pengembangan jadi di Kodim, pengembangan di perumahan dinas, maksud saya perumahan dinas. Terus melihat untuk budidaya cukup dengan misalnya dengan ember, dengan ini bisa dan bisa menghasilkan uang. Makanya dari ini TNI AD itu ke sini pengen bertanya gimana cara budidaya yang benar, budidaya yang bagus dan efisien untuk di tempat-tempat yang untuk perumahan-perumahan, secara otomatis tempat-tempatnya yang sedikit kurang luas lah, intinya kurang luas. Jadi pengen nanya lelenya gimana cara berkembang, gimana cara budidaya lele gitu Mas. Ya teman-teman, selain dari budidaya lele, ternyata Mas Hendri itu banyak banget usahanya. Salah satunya adalah juga beliau juga hobi burung, dan jadi beliau juga istilahnya penangkaran atau ternak burung buat dijual lagi. Terus ada juga usaha beliau ternyata banyak banget. Salah satunya lagi adalah beliau jual beli mobil bekas, ya maksudnya mobil second masih yang masih bagus. Dari penjual ditaruh ke sini, mungkin yang susah cari pembeli, dari pembeli yang susah mencari. Kira-kira Mas, ini kalau boleh tahu ini buat inspirasi teman-teman, dari kata-kata jenengan yang kemarin katanya obao rezeki sana sing ngatur, nek obah Gusti Allah sing ngatur. Ini kira-kira dari moto itu penghasilan atau omset Beongle Farm itu kira-kira aja Mas. Kira-kira ini berapa Mas kalau boleh tahu, biar buat semangat teman-teman. Ya, yang jelas kita tekuni aja. Jadi untuk sekarang kita jangan fokus ke satu titik. Karena apa?
ya dari moto tadi, bergeraklah maka Tuhanmu, Allah akan menjamin rezeki kita. Bukan berarti kita berkecimpung di lele tidak menghasilkan, enggak, tapi kalau ada peluang lain kenapa enggak. Jadi kita manfaatkan apa aja, karena teknologi sekarang intinya dunia itu ada di genggaman kita. Kita manfaatkan teknologi kita, handphone kita, untuk bersosialisasi di dunia bisnis apapun. Dan yang paling utama itu adalah kejujuran. Insya Allah kalau kita jujur, dari pelosok manapun tetap kita dicari orang. Insya Allah kayak gitu. Oke, yang lebih keren lagi teman-teman, di samping budidaya pembenihan, beliau juga punya lahan yang sangat luas, tapi digunakan untuk lahan cacing teman-teman. Tahu nggak? Lahan cacing itu seperti ATM hidup, jadi tiap hari bisa kita mengeruk uangnya. Samping itu juga beliau manfaatkan lahan airnya, air dari bekas pembenihan lele untuk mengairi padinya, fungsinya untuk pupuk lele. Oh ya Mas, di samping itu kalau saya dengar-dengar, saya kan bukan orang sini, saya dengar-dengar mengikuti jenengan terus itu dari hari ke hari, jam ke jam, bahkan detik per detik itu jenengan itu istilahnya dijelek-jelekin orang, terus pokoknya intinya dibikin supaya ambruk lah. Kenapa kok jenengan malah tetap semangat maju, bukannya jenengan itu malah terdiam bahkan atau mundur, Mas? Iya, itu wajar. Di dunia bisnis itu pasti kita dalam bahasanya itu kita dijigal, kita dijelek-jelekin. Yang penting kita gini aja, santai, diikuti arus saja. Dengan moto lagi, digunggung ojo nglundung. Terus digunggung ojo nglundung, dipaido ojo kendo. Dalam artian kita tetap semangat. Semakin kita digunjing, semakin kita dijelek-jelekin, pasti semakin banyak juga yang penasaran sama kita. Oh, Biongle itu gimana toh? Gini jelek-jelek, pasti penasaran juga. Saya pengen dah main ke tempatnya Biongle. Bener nggak ini nggak? Bener nggak ini? Dan kalau udah dibuktikan, alhamdulillah semakin banyak konsumen kesini. Gitu aja Mas. Oke, keren teman-teman. Jadi itu semua motivasi, inspirasi buat kita supaya jadi wong ya ojo klumrak-klumruk, ya intinya semangat lah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan dengerin orang lain, karena harapan kita itu di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Terus di samping itu gini Mas Hendri, katanya dengar-dengar itu bibit Anda itu bisa sampai ke Magetan, Madiun, dan bahkan sekitaran Sragen ya Mas. Apa itu memang benar Mas? Iya, alhamdulillah sekitaran untuk lokalan, dalam arti lokal di sini di Madiun, Ponorogo, Magetan. Kalau luar sini banyak masuk juga yang ke Wonogiri, Klaten, dan insya Allah untuk bulan depan kita kerjasama dengan Boyolali. Jadi dengan sistem intinya kita jujur, kita dengan semangat kita, jujur kita, semakin digunjing, semakin dihina, alhamdulillah semakin semakin dicari orang. Dan alhamdulillah sekarang udah merambah ke luar Ngawi. Terus gitu, begini teman-teman, ada satu lagi yang kita belum tahu. Ternyata Mas Hendri juga pengusaha dari pakan alternatif lele, yaitu daging giling, yang mungkin bisa jadi alternatif buat kita, dimana saat ini pakan itu sangat mahal harganya. Kita bisa istilahnya merambah ke daging giling supaya kita tidak benar-benar rugi. Dan ini Mas, banyak orang-orang yang meragukan kualitas tentang daging giling. Ya mungkin dari gimana ya, FCR-nya nggak ketemu lah, inilah itulah. Untuk jenengan sendiri bagaimana tanggapannya? Ya benar, ini untuk terobosan terbaru adalah bukan terbaru sebenarnya, tapi kita udah mencoba dan alhamdulillah kita pakai pakan alternatif untuk daging giling. Jadi daging giling itu kita poin utamanya kita adalah petani ikan. Kalau di sini saya khususkan saya di petani lele. Kalau kita fokus ke petani lele, dalam arti kita tabur lele, yang kita dapatkan itu hasilnya bagus apa enggak, bukan FCR, karena kita bukan petani FCR gitu.
bukan petani FCR. FCR berapa? Sedangkan petani saya yakin 99%. Arti FCR itu sendiri belum tahu. Cuman dengar FCR-nya berapa, FCR-nya berapa. Yang jelas pakai alternatif ini tetap kita finishingnya harus pakai pakan konvensional atau pakan pabrikan. Tapi untuk kualitas lelenya sendiri juga bagus Mas ya? Kualitas lele bagus. Nggak ada kualitas lele yang gimana atau ini kurus atau ini nggak bagus, tetap kualitas lele bagus. Nggak ada pengurangan sama sekali karena finishingnya tetap harus pakai pakan pabrikan. Jadi untuk pakan alternatif daging giling yang saya kelola ini kita pakainya di awal aja. Di awal untuk finishing 1 minggu sampai 2 minggu kita tetap harus pakan pabrikan biar hasilnya benar-benar bagus. Untuk pakan sendiri itu udah menurunkan kos pakan itu hampir 50% dari pakan pabrikan. Jadi insya Allah keuntungannya itu lebih banyak di situ. Oke teman-teman, di samping dari pakan alternatif juga ada pakan pabrikan. Pokoknya di Beongle Farm itu lengkap semuanya, bukan farm usaha istilahnya peternakan, berarti farm semuanya, wesi barang ya mlebu wis pokoknya. Jadi untuk teman-teman semua yang di sekitaran Kota Ngawi, mungkin Madiun, mungkin Caruban, mungkin Sragen dan sekitarnya, kalau mau bisnis bareng atau kerja bareng mungkin terkait dari mobil, terkait dari ya apalah, nanti saya taruh nomor WA-nya di kolom komentar atau bisa tanya juga. Nanti saya taruh yang pasti di deskripsi teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat, mungkin yang mau kerja bareng. Terus nanti ke depan kita akan tanya-tanya lagi. Soalnya ini teman-teman jangan di skip ya, tonton terus, karena menemui seorang Beongle itu susah banget, bener susah. Dari kemarin 2 minggu itu saya sudah mau ketemu, tapi baru kali ini bisa bikin konten bareng Beongle. Terus gini Mas, untuk petani-petani lele saat ini yang dari naiknya harga pakan itu semuanya mungkin ada yang down, mungkin ada yang gulung terpal itu mungkin dari salah satu pakan. Kalau pakan ini sebenarnya enggak, yang penting kita pemberiannya teratur dan tepat. Yang jelas untuk pasar sendiri prospek kedepannya itu bagaimana Mas? Bagus atau biasanya kalau pembeli kan melihat dari lele yang bagus, bukan asal-asalan. Banyak pembudidaya lele tapi belum tentu lelenya bagus. Itu benar Mas? Ya, untuk pasar sendiri bagus, dalam arti bagus, permintaan selalu ada, tapi permintaan selalu ada itu jadi setiap lokasi, dalam arti setiap tempat. Misalnya untuk daerah Solo permintaannya ukuran 6-8, untuk daerah lokal sendiri untuk Ngawi 8-12. Jadi untuk permintaan lele sendiri itu sampai sekarang, sampai detik sekarang masih benar-benar berjalan. Nggak ada kata-kata ini, karena pandemi sekarang ini yang masih jalan itu yang jelas lele. Untuk rumah makan yang besar-besar itu gurame. Maaf, ini bukan saya di petani gurame, enggak. Gurame sama paten secara otomatis banyak rumah makan yang tutup dan di situ cenderung kurang lancar. Tapi untuk lele di pedagang kaki lima dan pasaran itu masih lancar, jadi nggak ada kendala untuk usaha lele. Gitu Mas. Oke teman-teman, sekian video saya. Untuk next kita akan ikuti terus, buntuti terus Beongle Farm. Karena banyak petaninya yang sukses teman-teman. Jadi petaninya sangat banyak. Jadi kita ikuti review, kita tonton bagaimana keseruannya dan bagaimana trik-trik beliau dalam istilahnya gimana ya, istilahnya memberi arahan ke petani. Banyak petaninya yang sangat lumayan sukses. Jadi kita semua jangan pernah menyerah dalam usaha apapun, termasuk budidaya ikan lele. Yang penting kita selalu jangan dengarkan kata orang-orang yang mau menjatuhkan kita ketika melangkah. Pokoknya kita harus ikuti terus orang-orang yang menginspirasi kita. Kalau kita mengikuti orang-orang yang inginnya istilahnya membuat kita jatuh, ya kita tidak akan berkembang. Intinya kita harus ikuti terus atau simak terus orang-orang yang bisa membuat kita menjadi semangat. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Semoga lain waktu bisa kembali buat konten dengan Mas Hendri Beongle, dan kita doakan semoga Mas Hendri Beongle usahanya selalu lancar, diberi kesehatan selalu. Amin. Dan diberi lindungan. Buat teman-teman semua juga diberi kesehatan. Yang belum subscribe. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi